Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dakwah Mutadin, dakwanya orang yang menerima hidayah Allah. Dukung terus perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan loncengnya agar dapat mengetahui video terbaru dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wahai saudaraku, semoga antum sehat selalu dimanapun antum berada, diberkahi rezekinya, dilancarkan puasanya. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan Islam. Wahai saudaraku, kembali lagi dengan saya Andien. Kali ini di video ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya. Awal mula saya tersinggung dengan Islam. Wahai saudaraku, saya itu dulu lama berpikir agama mana yang benar, dikala diri saya sudah tidak sanggup lagi meyakini agama saya sendiri. Dikala itu saya tuh mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim, di mana di waktu itu di hati saya itu kok terasa kayak ada cahaya kecil yang menyinggung saya gitu. Jadi kisah Nabi Ibrahim, awal mulanya yang mencari Tuhan, beliau mencari Tuhan, beliau melihat matahari di siang hari, kok tiba malam hari mataharinya nggak ada. Apakah ini pantas dibilang Tuhan? Lalu di malam hari Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang, tetapi di siang hari bulan dan bintang tersebut tiada. Berarti ini bukan Tuhan, karena Tuhan itu pasti selalu ada. Nah, tapi ini ada yang di malam hari ada, tapi kadang di siang hari nggak ada. Ada yang di siang hari ada, tapi di malam hari nggak ada. Dikala itulah datang wahyu Allah mengutus Nabi Ibrahim menjadi seorang Rasul Allah. Dikala itu Nabi Ibrahim berdakwah. Setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim berdakwah, sembahlah Allah. Allah Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi dikala itu di mayoritas tempat Nabi Ibrahim tinggal, mayoritas penyembah berhala. Dikala itu Nabi Ibrahim dikecilkan. Itulah resiko seorang pengemban dakwah. Karena seorang pengemban dakwah harus rela, harus menerima resiko, karena mengajak manusia kembali ke sesembahan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Wahai saudaraku, kisah ini saya dengar, kok hati saya tersinggung gitu. Jangan-jangan ini, kok hati saya itu kok rasanya beda. Apakah benar cerita ini? Coba saya dengar lagi, saya lanjutkan. Dikala itu Nabi Ibrahim berdakwah di pertengah-tengahan di mana manusia itu mayoritas penyembah berhala. Berhala itu adalah sesuatu benda yang diukir dan dijadikan Tuhan. Itulah berhala. Bentuknya bebas, mau bertaring, mau kayak macan, mau kayak naga, mau kayak ayam, ikan, monyet, terserah. Tapi tetap namanya berhala. Berhala itu tidak pantas disembah. Nabi Ibrahim menyerukan,
karena berhala itu adalah buatan tangan kalian sendiri. Tak pantas kalian menjadikan makhluk-makhluk dan yang kalian ukir itu sebagai Tuhan kalian. Nah, dikala itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya sendiri yang memang pembuat berhala. Nah, dikala itu adalah seorang Raja Namrud yang mengaku dirinya seorang Tuhan. Nah, dialah kepala Tuhannya dikala itu kan, karena berhala-berhala juga Tuhan, Raja Namrud juga Tuhan. Raja Namrud lah kepalanya dikala itu. Dikala itu ada sebuah pesta rakyat. Nah, Nabi Ibrahim tidak datang. Hanya Nabi Ibrahim yang tidak mengikuti pesta tersebut. Dan alhasil Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala yang ada dan meninggalkan satu yang paling besar, ditinggalkan kampak di lehernya. Nah, setelah pesta selesai, mereka terkejut. Raja Namrud ini terkejut. Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Nah, dikala itu ada seorang rakyat yang menjawab, hanya Ibrahim yang tidak ikut pada pesta kali ini. Dipanggilan Nabi Ibrahim disidang dan dieksekusi. Ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang, wahai Raja Namrud, apakah engkau tak melihat di situ ada Tuhan yang paling besar dan masih tertinggal kampak di lehernya? Anda bisa bertanya sama Tuhan Anda yang besar itu. Raja Namrud bukan berpikir. Kala itu harusnya kita seorang manusia berpikir. Sesuatu benda yang kita buat, sesuatu yang kita ukir, yang kita jadikan Tuhan, di saat terjadi apa-apa kita nggak bisa bertanya kepadanya. Nah, di kala itu harusnya Raja Namrud tuh mikir. Timbullah harusnya keraguannya kepada Tuhannya. Tapi yang terjadi adalah Raja Namrud marah. Beliau langsung bersegera mengobarkan api yang besar, menghidupkan api yang besar yang bergejolak untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, tapi api yang membakarnya berubah menjadi sejuk. Nah, di kala itu saya mendengar, jangan-jangan apa ini ya? Benar nggak ini kisah Nabi Ibrahim ini? Nah, hati saya terbuka sedikit. Ini berhala-berhala ini menyinggung Tuhan-Tuhan saya ini, menyinggung banyak Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim ini banyak menyinggung, banyak menyinggung Tuhan. Nah, di kala itu hati saya itu inilah rasanya agak enak rasanya ini mendengarnya ini. Saya harus lanjut mendengarnya. Nah, di kala itu saya melanjutkan untuk pendengarannya. Alhasil api itu sejuk. Begitu api itu sejuk, Raja Namrud tidak juga meyakini bahwasannya Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul Allah dan tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Nah, disinilah kita sadari bahwasannya setiap dakwah, setiap perjuangan menyampaikan, walaupun banyak yang tidak memahami, walaupun kadang kita tidak paham, kadang kita harus tetap tersinggung. Seperti Raja Namrud, beliau tersinggung, tapi tersinggungnya beliau tidak mengandalkan akalnya, tapi beliau mengandalkan nafsunya. Wahai saudaraku, di saat kita tersinggung dengan ucapan-ucapan orang,
wahai gunakanlah akal kita. Jadi karena kenapa? Hidayah itu ada 3, wahai saudaraku. Hidayah yang pertama itu adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hidayah, kitabullah, petunjuk mengarah kepada kebenaran, itu hidayah. Mengarah kepada surga itu hidayah. Karena Al-Quran itu akan mengarahkan kita, jika kita ikuti dengan benar, kita akan mengarah kepada surga. Hidayah yang kedua adalah penyampaian seperti penyampaian dari seorang rasul, seorang dari ulama, dari ustadz, dari teman-teman, saudara-saudara yang selalu siap menegur dan menyapa dan menyinggung Anda untuk berjalan di jalan kebenaran. Itu adalah saudara Anda. Itu bisa jadi hidayah dari Allah. Karena kenapa? Jika kita sudah sering menolak hidayah, dalam Al-Quran menjelaskan akan terkunci hati kita, akan terkunci pendengaran kita, akan terkunci penglihatan kita dari kebenaran. Karena kenapa? Keseringan menolak hidayah. Nah, hidayah yang ketiga adalah kemudahan hati kita untuk menerimanya. Nah, itu dibantu oleh Allah. Jika Allah sudah memberikan kemudahan hati kepada kita untuk menerima hidayah, alhamdulillah. Tapi awalnya kita harus menjemputnya. Hidayah itu wajib dijemput. Seperti Al-Quran, kita wajib memahaminya dulu. Dan jika ada yang menegur kita, menyinggung kita, menyenggol kita, marilah kita pahami apa arti singgungan itu. Wahai saudaraku, itu awal kesinggungan saya tentang Nabi Ibrahim. Awal hidup saya tersinggung dengan Islam, yang mengakhirkan hidup saya sepenuhnya menyerahkan diri kepada Islam. Nah, nantikan kisah-kisah saya selanjutnya, maksudnya kelanjutan dari cerita saya ini. Saya seorang Indien, masih fakir ilmu, tapi saya mengajak saudara-saudara yang sudah Islam, jagalah Islam ini, tetap cintai Islam ini, karena Islam ini ialah kebenaran. Hadis Rasulullah bersabda, sebelum beliau wafat, berpegang teguhlah kepada 2 perkara, yaitu kitabullah dan sunnah-sunnahku. Dengan memegang teguh kedua ini, semoga kita tidak akan pernah tersesat. Wahai saudaraku, hidup hanya sekali. Dari kisah Nabi Adam sampai sekarang sudah banyak yang menolak hidayah. Wahai saudaraku, semoga kita tidak terlena dengan dunia ini, dengan harta tahta wanita, apalagi segala macam hal di dunia ini yang melalaikan kita. Semoga kita istiqomah di dalam Islam. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan.